Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Munawwaroh, biasa dipanggil Azizah, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 2311020028. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengapa sistem Khulafaur Rasyidin muncul padahal tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan wasiat Nabi Muhammad SAW, dan jelaskan karakter kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusi besar apa saja yang mereka lakukan bagi perkembangan sejarah agama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi yang sangat krusial. Tidak ada lagi Nabi yang memimpin secara langsung, sementara umat harus tetap menjaga persatuan, ajaran agama, dan keberlangsungan masyarakat Islam. Pada titik inilah muncul pertanyaan besar, siapa yang berhak memimpin umat Islam dan dengan sistem apa kepemimpinan itu dijalankan. Menariknya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci sistem pergantian kepemimpinan, dan Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan wasiat politik yang tegas. Namun, dari kondisi tersebut justru lahir sistem kepemimpinan yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, sebuah sistem yang menjadi pondasi awal pemerintahan Islam. Dan dari sini kita akan membahas dua hal utama. Yang pertama, mengapa sistem Khulafaur Rasyidin bisa muncul meskipun tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun wasiat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan mengkaji karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusi besar mereka dalam perkembangan sejarah dan agama Islam. Dan yang pertama, kita akan membahas yaitu mengapa sistem Khulafaur Rasyidin muncul padahal tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan wasiat Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi situasi yang sangat besar. Selama ini, Nabi bukan hanya berperan sebagai Rasul, tetapi juga sebagai pemimpin umat dalam hampir semua aspek kehidupan. Beliau menjadi rujukan dalam urusan agama, sosial, hukum, dan pemerintahan. Maka, ketika Nabi wafat, muncul satu pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin umat Islam setelah ini dan dengan sistem apa kepemimpinan itu dijalankan? Menariknya, jika kita melihat Al-Quran, tidak ada ayat yang secara tegas mengatur tentang sistem pergantian kepemimpinan setelah Nabi. Nabi Muhammad SAW juga tidak meninggalkan wasiat politik tertulis tentang siapa yang harus menggantikannya. Namun, meskipun tidak ada aturan teknis yang jelas, umat Islam tetap berhasil membentuk sistem kepemimpinan yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Lalu, mengapa sistem ini bisa muncul? Pertama, kita perlu memahami bahwa Al-Quran bukan kitab konstitusi negara. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup, bukan buku undang-undang pemerintahan. Karena itu, Al-Quran tidak menjelaskan secara detail bentuk negara atau sistem kepemimpinan. Yang diberikan Al-Quran adalah nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab pemimpin terhadap umat. Jadi, urusan teknis kepemimpinan diserahkan kepada umat melalui ijtihad. Yang kedua, tidak adanya wasiat Nabi Muhammad SAW bukan berarti kekosongan aturan, melainkan justru membuka ruang bagi umat Islam untuk berpikir dan bermusyawarah. Banyak ulama berpendapat bahwa Nabi sengaja tidak menunjuk pengganti agar kepemimpinan Islam tidak berubah menjadi sistem dinasti. Dengan cara ini, umat Islam diajak untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan kemampuan, bukan karena garis keturunan. Ketiga, kondisi umat Islam setelah wafat Nabi berada dalam keadaan yang sangat genting. Saat itu, ada potensi perpecahan antara kelompok Muhajirin dan Ansor. Di sisi lain, muncul pula nabi-nabi palsu dan kelompok yang menolak membayar zakat. Jika tidak segera ada pemimpin, Islam bisa terpecah dan bahkan runtuh di masa awal. Karena itu, kepemimpinan harus segera dibentuk demi menjaga stabilitas umat. Dalam kondisi tersebut, para sahabat Nabi mengadakan
mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari pemimpin yang paling layak memimpin umat Islam. Dari hasil musyawarah itu, Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama. Pemilihan ini bukan karena wahyu, tetapi karena kesepakatan para sahabat yang memilih kapasitas dan keteladanan Abu Bakar. Proses pemilihan khalifah ini juga menunjukkan bahwa sistem Khulafaur Rasyidin dibangun di atas prinsip musyawarah dan baiat, bukan paksaan. Baiat menjadi bentuk persetujuan umat terhadap pemimpin yang dipilih, artinya kepemimpinan dalam Islam sejak awal memiliki unsur partisipasi dan legitimasi sosial. Selain itu, kita juga perlu melihat latar belakang sosial masyarakat Arab saat itu. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah mengenal tradisi musyawarah dalam memilih pemimpin suku. Islam tidak menghapus tradisi ini, tetapi menyempurnakannya dengan nilai-nilai tauhid dan moral. Oleh karena itu, sistem Khulafaur Rasyidin dapat dipahami sebagai hasil perpaduan antara ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat Arab. Faktor penting lainnya adalah ijtihad politik para sahabat Nabi. Para sahabat merupakan generasi yang paling memahami ajaran Islam dan situasi sosial saat itu. Ketika tidak menemukan dalil yang eksplisit, mereka menggunakan ijtihad untuk menentukan sistem kepemimpinan yang paling membawa kemaslahatan umat. Inilah yang dalam kajian Islam dikenal sebagai siasah syariah. Sistem Khulafaur Rasyidin memiliki beberapa ciri utama. Kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan hak pribadi. Pemimpin tidak bersifat absolut dan dapat dikritik. Selain itu, pemimpin bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sangat menekankan nilai moral dan etika. Penting juga untuk dipahami bahwa sistem Khulafaur Rasyidin bukan sistem yang bersifat sakral atau wajib diterapkan secara mutlak. Dalam kajian akademik, sistem ini dipandang sebagai model historis kepemimpinan Islam awal yang bersifat wajib untuk diteladani, bukan bentuk sistemnya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab sosial. Sebagai kesimpulan, sistem Khulafaur Rasyidin muncul karena beberapa faktor utama. Al-Quran hanya memberikan prinsip kepemimpinan, bukan aturan teknis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat politik agar umat Islam bisa berijtihad. Kondisi darurat setelah wafat Nabi menuntut adanya pemimpin segera, dan para sahabat menggunakan musyawarah serta ijtihad untuk menentukan sistem yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan kondisi saat itu. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin adalah hasil ijtihad sejarah yang sah, rasional, dan kontekstual. Sistem ini menjadi contoh paling penting bagaimana ajaran Islam diterapkan secara fleksibel tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, memahami lahirnya sistem Khulafaur Rasyidin sangat penting untuk melihat bagaimana Islam memandang kepemimpinan, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang karakter kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusi besar apa saja yang mereka lakukan bagi perkembangan sejarah agama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi yang sangat berat, bukan hanya kehilangan seorang nabi, tetapi juga kehilangan pemimpin yang selama ini menjadi pusat rujukan dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari urusan agama, sosial, maupun urusan pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, umat Islam harus segera menemukan bentuk kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan dan keberlangsungan ajaran Islam. Dari sinilah muncul masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tiga khalifah pertama yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Meskipun mereka memimpin di masa yang berbeda, ketiganya memiliki peran besar dalam karakter kepemimpinan yang saling melengkapi. Kita mulai dari khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karakter utamanya adalah lembut, rendah hati, dan sangat kuat dalam iman. Namun jangan salah,
Di balik kelembutannya, Abu Bakar adalah pemimpin yang sangat tegas dalam urusan prinsip agama. Tantangan terbesar Abu Bakar muncul tepat setelah wafatnya Nabi. Saat itu, sebagian umat Islam mengalami guncangan iman. Ada yang keluar dari agama Islam, ada yang mengaku sebagai Nabi, dan ada pula yang menolak membayar zakat karena menganggap kewajiban itu hanya berlaku di masa Nabi. Jika kondisi ini dibiarkan, Islam bisa terpecah dan bahkan runtuh di masa awal. Abu Bakar kemudian mengambil keputusan besar dengan memimpin perang Riddah. Keputusan ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya berfokus pada menjaga keutuhan, ajaran, dan persatuan umat Islam. Selain itu, Abu Bakar juga berjasa besar dengan memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf. Langkah ini diambil karena banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Tanpa keputusan ini, keautentikan Al-Quran bisa terancam. Selanjutnya, kita beralih ke khalifahan yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dan sangat menjunjung tinggi keadilan. Gaya kepemimpinannya jauh lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan Abu Bakar. Jika Abu Bakar fokus pada penyelamatan iman umat, Umar fokus pada pembangunan sistem dan keadilan sosial. Pada masa Umar, wilayah Islam berkembang sangat pesat. Islam tidak hanya berkembang secara spiritual, tetapi juga secara politik dan administratif. Wilayah Islam meluas ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Mengelola wilayah seluas itu tentu bukan perkara mudah. Oleh karena itu, Umar membangun sistem pemerintahnya rapi, mulai dari pembagian wilayah administrasi, pembentukan lembaga peradilan, hingga pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal. Salah satu kebijakan penting Umar adalah penetapan kalender Hijriah. Kebijakan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat penting untuk administrasi negara dan identitas umat Islam. Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, bahkan tanpa pengawalan. Semua ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan. Khalifah ketiga yang kita bahas adalah Utsman bin Affan. Utsman memiliki karakter yang berbeda dari Umar. Ia dikenal sebagai pemimpin yang lembut, sabar, dan sangat dermawan. Dalam memimpin, Utsman lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah. Namun, pada masa inilah muncul konflik internal di tengah umat Islam. Salah satu kontribusi terbesar Utsman adalah standarisasi mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Seiring meluasnya wilayah Islam, perbedaan dialek dan cara membaca Al-Quran mulai muncul. Jika dibiarkan, perbedaan ini bisa menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, Utsman memerintahkan penyeragaman mushaf agar Al-Quran tetap satu dan terjaga keasliannya. Selain itu, Utsman juga berjasa dalam penguatan armada laut Islam dan melanjutkan perluasan wilayah dakwah Islam hingga Afrika Utara. Meskipun kepemimpinannya menghadapi banyak tantangan, kontribusinya dalam menjaga kesatuan ajaran Islam sangat besar dan berdampak hingga saat ini. Jika kita melihat secara keseluruhan, ketiga khalifah ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, tetapi justru saling melengkapi. Abu Bakar menjaga fondasi iman dan persatuan umat, Umar membangun sistem pemerintahan dan keadilan sosial, sedangkan Utsman menjaga kesatuan ajaran Islam melalui Al-Quran. Dari sini, kita bisa memahami bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat kaku. Islam tidak menetapkan satu model kepemimpinan yang harus selalu sama. Yang terpenting adalah nilai-nilai kepemimpinan seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab terhadap umat. Sebagai penutup, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan merupakan fondasi utama dalam sejarah Islam. Berkat kepemimpinan mereka, Islam tidak hanya mampu bertahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berkembang menjadi agama dan peradaban yang besar. Nilai-nilai kepemimpinan mereka tetap relevan hingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi khususnya bagi kita sebagai mahasiswa dan generasi muda.
Dan dapat disimpulkan bahwa sistem Khulafaur Rasyidin bukanlah hasil perintah langsung dari wahyu, melainkan hasil ijtihad dan musyawarah para sahabat Nabi dalam menjawab tantangan besar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sistem ini lahir dari kebutuhan umat untuk menjaga stabilitas, persatuan, dan keberlangsungan ajaran Islam. Melalui kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, kita melihat bahwa perbedaan karakter bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Abu Bakar menjaga keimanan dan persatuan umat, sedangkan Umar membangun keadilan dan sistem pemerintahan yang kuat, sementara Utsman memastikan kesatuan ajaran Islam melalui standarisasi Al-Quran. Dari sini, kita dapat memahami bahwa yang terpenting dalam kepemimpinan Islam bukanlah bentuk sistemnya, tetapi nilai-nilai yang dijalankan seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab terhadap umat. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan untuk dikaji dan dijadikan pelajaran khususnya bagi kita generasi intelektual masa kini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.